kabar? Coba saya di sini. Video ini saya akan bahas mengenai SBS volume 102. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Sebelum itu juga ada info baru nih buat kalian para pecinta DNM, dimana sedang ada penawaran spesial untuk desain Sencho kita yang baru aja ngehajar makhluk terkuat di dunia nih. Untuk pemesanan sudah bisa bayar di tempat alias COD. Pengiriman pun bisa langsung, bahkan ada gratis ongkir loh. Penawaran spesial dari harga 200.000 hanya menjadi 120.000 saja. Jangan lupa ini adalah desain oversize ya yang sedang hits parah nih dipakai cowok-cowok biar super keren. Bahkan nggak cuma penawaran spesial aja, kami dari DNM membuat crazy offer loh. Wadaw banget. Harga hanya 99.000 saja untuk pembelian dalam jangka waktu 24 jam dari video ini dirilis. Misal video ini rilis Senin jam 11 siang, maka crazy offer akan ditutup besoknya tepat Selasa jam 11 siang juga. Ayo buruan, jangan sampai kehabisan sebelum waktu dan stok juga karena sangatlah terbatas. Nah, buat kalian juga yang ingin cari desain yang lain, bisa langsung ke tokonya ya. Bisa buka ke Shopee, Tokopedia, dan WA juga dengan klik link di deskripsi video. Nah, kali ini kita akan bahas nih, ada info apa sih di SBS volume 102 yang lalu? Apakah ada info penting yang Oda beritahu kepada kita lagi di SBS yang paling baru ini? Dan buat yang belum tahu, volume 102 ini berisi chapter 1026 sampai 1035 atau ditutup dengan kemenangan Babang Zoro atas King atau Arbel. Nah, seperti yang kita tahu, SBS juga termasuk ke hal yang canon di dunia One Piece, selain manganya lah yang berada di tingkatan tertinggi tentang relevansi plot di cerita One Piece ini. Dari manga lalu ke SBS lalu ke databook, ada Vivre Card, tapi emang ada sih case dimana Vivre Card atau databook yang akhirnya direvisi oleh Oda di manganya secara langsung. Makanya tadi itu yang saya sebutkan adalah urutan tiernya yang tertinggi atau yang paling relevan ke cerita dengan yang paling rendah. Dimana yang tertinggi memang untuk komiknya atau tankobonnya yang bahkan ini dari manga, tapi itu yang tertingginya. Dan SBS juga dia tidak pernah ada revisi dan selalu sama dengan apa yang terjadi di serial One Piece ini. Oh iya, untuk rilisan magazine per minggu atau chapter nih yang kita baca di website-website kesukaan kalian itu, Oda bahkan masih suka ngasih ada sedikit revisi dikit di versi komiknya atau tankobonnya. Tapi lagi-lagi perlu diingat ya, masalah anime, movie, game, apapun itu nggak pernah ada sangkut pautnya sama sekali ke cerita atau plot utama untuk One Piece ini. Di sini kita akan merecap hal-hal yang cukup relevan aja ya. Untuk jokes-jokes biasa dari Oda nggak akan saya masukkan di sini. Kita akan mulai dari pembahasan Haki nih yang pertama. Terutama mengenai Advance Ken Mushoku Haki, di mana itu adalah tentang penglihatan masa depan. Ada yang bertanya kepada Oda Sensei, jika Luffy, Kid, dan Law mereka sweet, siapakah yang akan menang? Apa mungkin Luffy akan menang karena dia bisa melihat ke masa depan? Ya, walaupun ini terlihat pertanyaan tidak penting, tapi hal-hal yang kayak gini nih yang biasanya menjadi acuan atau patokan buat kedepannya. Dan jawaban dari Oda adalah, oke, ini pertanyaan yang bagus. Itu benar jika Luffy bisa melihat ke masa depan dan dia bisa saja melakukan itu untuk menang. Tapi Luffy benci melakukan hal curang. Jadi saya pikir dia tidak akan melakukan hal tersebut. Mereka bertiga tidak bersama cukup baik. Jadi saya pikir juga mereka hanya akan berakhir bertarung siapapun yang memenangkan hal tersebut. Nah, berarti mungkin dari sini ada yang tidak melihat hal tersirat yang Oda katakan. Dimana sebenarnya intisari yang bisa kita ambil dari perkataan Oda adalah penglihatan masa depan adalah hal yang dilakukan secara aktif. Jadi kalau semacam skill ini tuh ya skill aktif lah, bukan
bukan skill pasif. Makanya mungkin banyak banget nih yang suka nanya, lah bang kok Luffy nggak bisa ngeliat ke masa depan sih? Kan dia bisa aja kena serangan dari yang lain-lain dan macem-macem lah. Ya karena Luffy atau Yonko atau siapapun sedang dalam kondisi tidak siap atau mengaktifkan hakinya tersebut. Yang jika kita tarik lebih jauh lagi, itulah bagaimana konsep dari haki ini bekerja. Bukankah itu sama persis seperti haki yang lain, yaitu Bushoku atau armamen haki? Mereka kan gak akan tiba-tiba armamen begitu saja kalau usernya tidak mengaktifkan armamen atau buso tersebut. Dan itu konsepnya sama untuk Ken Bunsoku juga. Makanya alasan kenapa banyak banget nih yang bingung Kaido kok bisa kena serang sama Scabbard sih bang di Onigashima, karena yaitu dia sedang tidak fokus ke arah sana. Dia pula dalam keadaan shock atau kaget melihat wujud Oden. Makanya akhirnya kok serangan dari para Scabbard ini bisa masuk ke tubuh Kaido. Yang akhirnya kita lihat kan ketika Kaido sudah mulai fokus dan mulai sadar lagi, para Scabbard langsung diratakan dengan sangat mudah. Jadi dari sini semakin terkonfirmasi ya jika haki adalah bentuk skill aktif. Lanjut di sini juga nih ada yang bertanya, hey Oda Sensei, jika Enel adalah bajak laut di Blue Sea, bener bajak laut apa yang akan dia gambar? Dan inilah dia, ada orang yang menggambar bentuk Jolly Roger dari Enel dan menurut saya, ini keren parah nih. Lalu ada juga nih yang bertanya kepada Oda, bagaimana cara Franky tidur? Aduh, yang sejujurnya ini bisa-bisanya sih orang kepikiran yang mungkin apa sih nggak penting banget, tapi setelah dipikir-pikir, lah iya ya, bener juga, gimana ya cara Franky tidur dengan tangannya yang gede banget? Ternyata Oda bisa aja lagi ngelesnya yang kepikiran untuk jawabannya. Dia bilang ini adalah ilustrasi jelasnya. Haha, Franky bisa menciptakan bantalan yang disebut sebagai Franky Airbag yang melapisi bagian bawah tubuhnya dari kepala ke bahunya dan dia bisa tidur dengan nyaman dimanapun. Wah, ini gila sih. Oda bisa aja ngejawab hal yang kayak gini dengan sangat-sangat logis sekali. Padahal ini pertanyaan yang benar-benar tidak penting sekali. Lanjut, ada juga nih yang bertanya, aku bertanya-tanya sejak lama sekali kapan dan di mana Luffy belajar kata-kata Raja Bajak Laut. Ya, ini juga sejujurnya yang pernah jadi penasaran saya sejak lama nih. Di chapter 1, Shanks tidak pernah bilang sama sekali tentang Raja Bajak Laut. Dan di flashback, Sabo dan Luffy pun tidak ada sebutan mengenai Raja Bajak Laut ini. Tapi kenapa tiba-tiba Luffy bilang di hadapan Shanks kalau dia mencari kru yang hebat dan ingin menjadi Raja Bajak Laut? Yang seakan-akan ini kok kata-kata Raja Bajak Laut tiba-tiba muncul begitu saja dengan sendirinya. Dan inilah dia jawaban dari Oda Sensei. Dia mempelajarinya dari cerita Shanks yang tentu saja Shanks tidak memberitahu jika Shanks adalah mantan dari kru Raja Bajak Laut juga. Sebelum bertemu Shanks, Garp menyuruh Luffy untuk menjadi angkatan laut. Tapi Luffy yang memang sejak awal sudah ingin hidup dan bertualang lebih bebas, Luffy tidak menyukai ide dari kakeknya untuk menjadi angkatan laut tersebut. Nah, dari sini ternyata memang sejak Luffy kecil dia sudah punya impian untuk menjadi seseorang yang sangat bebas. Yang sejujurnya mirip Garp juga sih, dia kan gak mau jadi admiral, dirinya vice admiral yang notabene bisa dibilang ya lebih bebas juga lah. Tapi seenggaknya dari sini cukup clear ya alasan kata-kata Luffy tentang Raja Bajak Laut. Walaupun tetap saja impian Luffy dan Roger masih belum kejawab apa kata-kata yang sebenarnya. Lanjut, ada pertanyaan lagi nih. Halo Dachi, melihat cover chapter 1031, sepertinya Beppo adalah orang kedua di Bajak Laut Hati kan? Saya cukup kaget karena saya pikir Penguin dan Sachi dan Beppo mereka setara sebagai orang nomor 2. Apa kau berkata Beppo di mode sulong lebih kuat di antara mereka? Dan inilah jawaban dari Oda Sensei. Nah, mengenai cover tersebut ya, sama seperti Zoro, tidak semua karakter tersebut memiliki gelar sebagai first mate. Saya memilih orang nomor 2 yang menurutku cocok saja. Ya, dalam kondisi tertentu, Sachi dan Penguin memang lebih baik, tapi mereka berdua yang sudah melihat mode sulong dari Beppo tetap bukan tandingan dari sisi kekuatan jika di hadapannya. Ya, saya mengetahuinya. Waduh, bisa-bisanya Oda ngomong gitu padahal dia penciptanya kan. Tapi dari sini yang bisa kita simpulkan atau kita ambil adalah jangan-jangan orang nomor 2 ini yang digambar oleh Oda adalah orang yang benar-benar terkuat nomor 2. Makanya di sini akhirnya Oda hanya membandingkannya saja dengan kekuatan dari orang tersebut dan bukan dengan hal yang lain.
Dan ini dia hal yang paling epic dari yang terepik di SBS kali ini adalah ada yang bertanya, Odachi tidak pernah selesai ya permasalahan jokes tete di SBS ini. Apakah dada satu-satunya yang ada di pikiran para lelaki? Bener juga sih. Saya capek membaca semua hal tersebut. Apa kau tidak lain hanyalah orang mesum? Tapi apakah kau tahu semua para wanita ingin benar-benar tahu? Keluarkan besaran dari dada untuk Roronoa Zoro. Dan dijawab oleh Oda Sensei, waduh wanita mesum muncul juga. Damn, saya tidak peduli seberapa besar dada dari Zoro, mungkin 110. Waduh banget. Mungkin akan terlihat biasa aja 110 cm, ya udah sih emang kenapa. Tapi jika kalian tahu perbandingannya, wah bakal bikin fanboy dan fangirl dari Babang Zoro makin manjos. Ya, besaran untuk Babang Zoro dikatakan adalah 110 cm. Dan kita lihat untuk Nami, dia 98 cm dan Robin 100 cm. Dimana yang berarti dada dari Zoro lebih besar dari teteh dan tante terbaik di kru kita. Aduh, ini makin sulit nih melihat banyak laut topi jerami jika ternyata hasilnya seperti itu. Dimana cuma ada satu orang yang ada di atas Zoro, yaitu wanita tercantik di dunia dan hanya terpaut 1 cm saja, alias bawahan Hankook di 111 cm. Waduh, ini emang legend banget sih, terdabes lah Babang Zoro. Dimana Zoro sebagai first mate Luffy dan juga Hankook sebagai mungkin calon istri dari Luffy atau apapun lah. Mereka ini memang udah saingan ya, cuma bedanya 1 cm saja. Nah, jadi itulah untuk SBS volume 102, dimana sisanya hanya jokes-jokes biasa yang tidak begitu relevan untuk cerita atau plot dari One Piece ini, yang bisa kalian baca langsung untuk hal-hal yang lainnya. Kira-kira mana nih favorit kalian dari SBS kali ini? Ya udah pasti gak sih besar dada dari Babang Zoro? Aduh. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.